welcome back to Lokir, Looking for Experience with Kir. Bersama saya Mutiara Suhaimah Dan saya Anissa Aulia. Jadi kita di sini bakalan tanya-tanya sama teman-teman kelas 10 yang jadi implementasi pertama untuk kurikulum Merdeka. Bener banget, karena kan SMA Negeri 5 ini sudah menerapkan sistem kurikulum Merdeka loh. Jadi ayo langsung tanya-tanya. Nah, halo, dengan siapa namanya nih? Ya, nama saya Hafiz Izura Fakar, bisa dipanggil Jura, Oh iya, halo Jura, dari kelas berapa nih? dari kelas XC3. Oh, dari kelas XE3, 10 ya berarti. Iya, 10. Tahun pertama yang pakai implementasi kurikulum Merdeka. Kamu tahu nggak sih sebenarnya kurikulum Merdeka tuh apa? Gak tahu banyak sih saya, tapi ya saya tahu dikit-dikit aja gitu. Boleh dijelasin? Kalau menurut saya ini selama saya yang dapet ya, kurikulum Merdeka tuh lebih bikin pelajaran tuh jadi banyak gitu. Kayak kan kalau misal kakak dari 11 mana? Dari 11 IPA 5. IPA 5. Nah, kalau di 10 ini nggak ada IPA, nggak ada IPS, dan jadi dicampur semua gitu. Oh ya, berarti pelajarannya jadi lebih banyak gitu ya. Kalau yang didengar-dengar kayaknya kalian lebih banyak berkelompok itu kerjanya? Iya, betul Kak. Waduh. Contohnya nih. Oh ya, kalian lagi ngerjain ya? Tuh. Seperti P5 ya kalau nggak P5, salah. Kamu iya. tahu nggak sih P5 itu apa panjangannya? Kalau seingat saya sih P5 itu penguatan profil pelajar Pancasila atau Oh iya. apalah gitu. Kurang lebih ada Pancasilanya Ada gitu Pancasilanya. ya. Gimana sih P5 itu implementasinya? Kalian tuh ngapain aja? Kalau sekarang sih lagi banyak kerja kelompok kayak P5 ini lagi ngambil tema kearifan lokal ya Kak. Dan kebetulan kelas saya dapat Kabupaten Tanggamus, jadi disuruh buat kearifan lokal tentang Tanggamus seperti budaya, kuliner, geografi dan lain-lain gitu. Oh, jadi maksudnya dijadiin satu gitu ya? Betul. Oh, semua unsur dijadiin satu nanti ditampilkan. Oh, jadi kerjasamanya kuat banget ya sama teman-teman kelas. Iya. Program P5 nih banyak ya, masukin unsur budaya, yang lain-lain. Kerja sama temen juga, capek kan ya? Capek Kak. Kalau misalnya ke depannya ada program kayak gini lagi, kamu kira-kira mau nggak sih? Enggak. Waduh, langsung saklek nggak Tidak. mau. Saya lelah, capek, stres, tekanan batin. Saya lelah, capek, stres, tekanan batin. Oke, terima kasih Jura Iya, terima atas kasih. waktunya. Terima kasih juga udah mewawancarai saya gitu. ya. Semoga programnya lancar ya Kak. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Rizal ya. Halo, namanya siapa nih? Ya, perkenalkan nama saya Adi Pramana Aryaguna, bisa dipanggil juga Engkoh. Nah, Engkong ya. Iya. Engkong ini dari kelas berapa? Dari 10E3. Oke, nah jadi kan 10 kelas 10 ini yang sekarang ini lagi pakai sistem kurikulum Merdeka kan ya. Nah, sistem kurikulum Merdeka itu menurut kamu apa sih? Sistem kurikulum Merdeka itu apa ya? Bikin anak itu aktif loh Kak di sekolah gitu, bikin aktif. Apa-apa kerja kelompok sih Kak, lebih ke kerja kelompok daripada tugas individu gitu. Nah, setiap minggu itu kamu kerja kelompok terus apa gimana? Hampir 1 bulan itu 3 kali gitu. Nah, menurut kamu nih ya, kan sekarang tuh kamu lagi ngadain program P5 nih ya. Iya. Nah, P5 itu menurut kamu apa? Sebenarnya tuh kayak gimana sih P5 itu? Menurut saya sih P5 itu bikin anak itu aktif bener loh Kak di sekolah gitu. Soalnya kan dia semuanya itu harus di cover gitu loh, semuanya itu harus tampil gitu. Harus gitulah Kak, harus ada mukanya gitu. Oh iya. Kalau boleh tahu nih, kelas kamu ini lagi mau nampilin P5 tentang apa ya? Tentang Tanggamus Kamu Kak. ini kayak nampilin apa sih? Tentang tari atau apa? Ya, tentang tari, kearifan lokal, budaya gitu. Oke, nah jadi kamu selama P5 ini kamu ngapain aja? Belajar nggak sih? Belajar sih tentang budaya Tanggamus itu apa aja gitu. Terus kebudayaannya apa aja gitu di sana. Baik, jadi perasaan kamu nih selama mengikuti kegiatan P5 ini kayak gimana? Senang kah atau gimana? Senang, tapi di sisi lain juga ya itu agak-agak stres. Capek ya? Ya, capek.
Oke, nah harapan kamu habis P5 ini gimana gitu? Jadi harapan kamu P5 ini selesai kah atau bagaimana? Harapan saya sih habis P5 ini ada event-event lagi ya selanjutnya ya, biar lebih apa ya, biar nggak belajar. Oh ya, jadi lebih milih nggak belajar gitu ya? Ya jelas banget. Nah, oke, makasih ya, Engkong tadi. Ya, makasih udah jawab pertanyaan kakak. Dadah, selamat ya, semangat. Halo. Boleh tahu nggak sih namanya siapa nih? Alia. Davina. Oke, Alia sama Davina dari kelas mana nih? 10E3. Waduh, berarti kalian angkatan pertama yang pakai kurikulum Merdeka ya, benar? Iya. Iya. Kalian sebagai penggunanya, tahu nggak sih kurikulum Merdeka itu apa? Gak tahu, pokoknya nyiksa aja. Waduh, kalau kamu Davina gimana? Kurikulum Merdeka sih cukup memberikan kemerdekaan untuk anak muridnya. Cuma kadang-kadang nyiksa juga. Boleh tahu nggak sih, merdekanya itu untuk anak murid gimana sih? Merdekanya sih ya proses P5 ini. Jadi nggak seterusnya harus belajar materi, tapi ada prakteknya juga. Oh ya, jadi kadang seru, kadang juga capek lah ya, menyiksa gitu. Ngomong-ngomong P5 nih, kalian tahu nggak sih sebenarnya P5 itu kepanjangannya apa? Project Pancasila nggak tahu gue. Mungkin profil project Pancasila. Wah, berarti banyak yang belum tahu ya kepanjangannya, nggak hafal mungkin. Oh iya. Gimana sih maksudnya P5 itu? Kalian ngejalaninnya gimana? Kayak belajar tapi nggak full materi. Jadi kayak kita tuh dikasih kemerdekaan untuk belajar di luar kayak sesuka hati kita gitu. Tapi ya gitu, susahnya itu terlalu banyak gitu, jadi kayak capek. Tapi walaupun capek tetap asik ya. Iya, tetap asik. Iya. Setelah kalian ngerasain project P5 ini udah ngejalanin ya, apa sih harapannya? Gimana sih? Kalau misalnya P5 ke depannya ada lagi, kira-kira mau nggak sih? Gede aja deh. Ya menurut saya yaudahlah ya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kan itu urusan sekolah juga. Oh, jadi menerima ya, kalau ada ya dijalani, nggak ada juga ya bersyukur aja gitu ya. Oh iya, terima kasih Alia sama Davina atas waktunya. Oh, namanya siapa nih? Nama saya Muhammad Fajar Riyato dari kelas 10 L5. Nah, biasa dipanggil siapa nih? Biasanya dipanggil Fajar. Oke, Fajar. Nah, Fajar kan udah kelas 10 nih, dan sedangkan di SMA Negeri 5 ini sudah menerapkan sistem kurikulum merdeka. Nah, menurut Fajar, kurikulum merdeka itu apa sih? Kurikulum Merdeka di kelas 10 ini tuh lebih banyak kerja kelompoknya, presentasi, terus nggak ada kejurusannya. Jadi IPA sama IPS pelajarannya dua-duanya digabung, jadi lebih susah, lebih rumit gitu. Oh gitu, capek nggak sih belajar semua mata pelajaran gitu? Iya capek, apalagi nanti diuji kan setiap habis selesai dijelasin materi bakal diuji satu-satu orangnya gitu. Tuh. Oke, nah sekarang kan ini kalian anak kelas 10 lagi menerapkan sistem program P5. Nah, menurut Fajar, P5 itu apa? P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi itu bakal ngembangin bakat-bakat gitu, nunjukin karakteristik Indonesia juga. Nah, kalau sekarang itu lagi ngembangin ngembangin bakat-bakat dari adat Lampung. Gitu. Nah, per kelas ya itu ya pertunjukannya. Iya, per kelas ngambil satu daerah masing-masing. Kalau saya kebetulan daerah Pesawaran. Oh iya gitu. Oke, di P5 ini kamu ngapain aja sih? Kalau saya nanti yang bakal ngejaga standnya, terus ngejelasin adat-adat Lampung, mulai dari tapisnya, alat musiknya, pokoknya alat-alatnya gitu. Gitu, keren banget loh. Nah, jadi bagaimana perasaan Fajar ketika udah ngerjain P5 ini? Capek nggak? Seneng nggak? Iya lumayan capek sih, terus kan nyari propertinya juga agak susah gitu kan. Mengambil banyak dana juga ya? Iya ngambil banyak dana. Oh gitu. Oke, harapan Fajar untuk P5 ini apa? Semoga ini kan di Lampung aja kan yang pakai bahasa Lampung dikit ya. Semoga bakal adat Lampung bakal terus dilestarikan dan nggak dilupakan. Oh ya gitu. Kalau misalnya nih P5 diadakan lagi, nah gimana tanggapan Fajar? Ya mungkin agak effort ya, terus apalagi ya. Capek ya, capek. Tapi tetap senang kok.
Oke, semangat ya Fajar untuk P5-nya, sukses selalu. Makasih Kak. Sis dulu dong di kamera. Wah, jadi banyak banget ya jawaban dari teman-teman kelas 10 kita. Bervariasi banget, ada yang mendalami, ada juga yang biasa aja. Betul banget. Tapi nggak apa-apa, karena sejatinya kurikulum merdeka itu dibuat agar Indonesia jadi lebih baik lagi ke depannya. Dan juga dengan pendidikan ya, kamu bisa mengubah dunia. Sekian dari kami, saya Mutiara Suhaimah. Dan saya Anissa Aulia. Kami pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode Loki berikutnya. Dadah!